MK Anwar Usman bersalah dalam menangani perkara batas usia Capres-Cawapres. Konstitusi Anwar Usman keberatan posisinya digantikan oleh Sumartoyo dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK. Capres-Cawapres. Batas usia Capres-Cawapres memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Seorang mahasiswa asal kota Solo bernama Almas Aktubiru mengajukan gugatan dengan nomor perkara 90/21/2023 terkait batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Almas menginginkan Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal capres dan cawapres menjadi di bawah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota. Almas berharap agar hal ini dapat meningkatkan partisipasi rakyat muda di kontestasi politik. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait batasan usia minimal capres dan cawapres. Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun, kecuali jika pernah menjabat dalam pemilihan kepala daerah. Putusan MK dianggap kontroversial, terutama oleh pengamat dan praktisi hukum Denny Indrayana. Denny Indrayana melaporkan Anwar Usman ke MK terkait dugaan konflik kepentingan karena hubungan keluarganya dengan Presiden Joko Widodo. MK membentuk Majelis Kehormatan pada 23 Oktober 2023 untuk memeriksa laporan-laporan terkait pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman. Majelis Kehormatan MK terdiri dari Jimmy Sidki, Bintan Saragi, Wahidudin Adams. Lalu MK mulai menggelar sidang pada 26 Oktober 2023 untuk memeriksa laporan-laporan terkait pelanggaran kode etik atas Anwar Usman. Pada 31 Oktober 2023, MK selesai melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi. Putusan MK nomor 2 tahun 2023 menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama. Terdapat 5 prinsip yang dilanggar, yaitu prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, dan prinsip independensi dan kepantasan dan kesopanan. Dalam kasus ini, kami menggunakan beberapa sumber bukti. Yang antara yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, kami pula menggunakan beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 tahun 2006. Selanjutnya, kami pula menggunakan jurisprudensi yang telah terjadi, yaitu adalah Putusan Nomor 2 MKMK tahun 2023 dan Prinsip Imparsialitas Asas Universal. Berkaitan dengan kasus posisi tersebut, kami memberikan analisis hukum yang pada poinnya adalah bahwa persidangan atas perkara uji konstitusionalitas pasal 169Q Undang-Undang Pemilu tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang mana yang bersangkutan Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan dari istri Hakim Konstitusi Anwar Usman. Penyebutan nama Gibran Rakabuming Raka karena yang bersangkutan berpotensi sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden, namun terhalang karena adanya batas ambang usia capres dan cawapres. Lebih lanjut, dalam petitum pemohon yaitu Almas Sabiru, terdapat penyebutan nama Gibran Rakabuming Raka secara eksplisit. Tentunya, penyebutan atau nama tersebut tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang jelas. Fakta ini menunjukkan bahwa Hakim Anwar Usman mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa pemeriksaan atas perkara ini akan memiliki bentrokan kepentingan atau conflict of interest, yang mana bentrokan kepentingan merupakan pelanggaran terhadap prinsip ketidakberpihakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim. Substansi pelanggaran kode etik. Nemo iudex in causa sua, yang berarti seorang hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya sendiri. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi memuat 7 prinsip mengenai kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yaitu independensi,
ketidakberpihakan, integritas, kepatasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan. Terkait kemungkinan adanya konflik kepentingan disinggung dalam prinsip ketidakberpihakan, dalam salah satu poin penerapannya disebut bahwa hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara bila ia atau keluarganya punya kepentingan langsung dengan perkara tersebut. Selanjutnya, prinsip imparsialitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kode etik hakim dan karenanya telah menjadi asas universal sebagaimana tercantum dalam Bangalore Principles, yang pada bagian 2.5 menegaskan seorang hakim harus mendiskualifikasi dirinya sendiri untuk ikut serta dalam hal apapun proses di mana hakim tidak dapat memutuskan perkara secara tidak memihak, atau di mana bagi pengamat yang masuk akal tampak seperti hakim tidak dapat memutuskan masalah ini secara tidak memihak. Selanjutnya adalah poin pelanggaran kode etik, yang mana prinsip pelanggaran kode etik diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003, yang mana pada pasal 2 ayat 2, Anwar Usman melanggar kewajiban untuk menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan memastikan independensi, arif, kebijaksanaan, dan juga imparsialitas terhadap sebagai hakim konstitusi. Lalu juga pelanggaran terlihat pada pasal 3 ayat 1 huruf B, yang mana menuntut perlakuan berimbang, tidak diskriminatif, serta imparsial terhadap seluruh pihak yang berperkara. Dalam putusan kasus ini yang terkait erat dengan Anwar Usman dan juga Gibran Raka Buming Raka, yang mana dapat dilihat terdapat kemungkinan terjadinya kolusi yang dapat mempengaruhi objektivitas putusan. Lalu bagaimana dengan alur penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi? Hal ini kita bisa lihat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa rangkaian prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan. Ada 2 prosedur besar. Yang pertama adalah prosedur mengenai pemeriksaan, yang kedua adalah mengenai keputusan. Dalam prosedur pemeriksaan ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama adalah pemanggilan. MK dapat memanggil hakim terlapor. Yang kedua adalah pemeriksaan oleh panel etik. Panel etik akan memeriksa hakim terlapor paling lambat selama 14 hari kerja, dan pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup. Yang ketiga adalah pemeriksaan oleh MKMK. MKMK akan memeriksa hakim terlapor guna menindaklanjuti pemeriksaan dilakukan oleh panel etik untuk melihat kebenaran informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor. Yang kedua adalah prosedur mengenai keputusan. Ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah rekomendasi yang dilakukan oleh panel etik. Panel etik dapat memberikan rekomendasi mengenai benar tidaknya materi kebenaran laporan. Yang kedua adalah keputusan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah beralasan atau tidaknya rekomendasi yang disampaikan oleh panel etik. Yang kedua adalah perlu atau tidaknya penjatuhan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 dan pasal 24. Yang ketiga adalah perlu atau tidaknya pemulihan nama baik hakim terlapor. Tentunya dalam keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan kepada kode etik dan perilaku hakim atau Sabta Karsa Utama, dan juga berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal penjatuhan sanksi ada 2 sanksi yang dapat dijatuhkan. Sanksi yang pertama adalah teguran tertulis, dan sanksi yang kedua adalah pemberhentian baik secara terhormat maupun tidak terhormat. Dalam kasus Anwar Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Sanksinya berupa pencopotan dia sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mengapa Anwar Usman tidak diberhentikan secara tidak hormat? Secara logis, Hakim MK yang melakukan pelanggaran berat kode etik seharusnya diberhentikan secara tidak hormat. Namun dalam kasus ini, Anwar Usman hanya dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK dan masih menjadi Hakim MK hingga saat ini. Ternyata putusan tersebut memiliki alasan. Apabila MK memutuskan Anwar Usman diberhentikan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, PMK memungkinkan Anwar Usman untuk mengajukan banding. Jumlah Sidik sebagai Ketua MK berpendapat bahwa seandainya hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan, hal itu justru berpotensi menyebabkan pemberhentian terhadap Anwar Usman menjadi tidak pasti. Hal ini tentu akan membuat putusan Majelis Kehormatan tidak pasti di tengah proses pemilu yang membutuhkan kejelasan dan kepastian. Kemudian putusan MK terhadap MK, putusan MK ternyata tidak membatalkan putusan MK yang sebelumnya. Walaupun MK telah mengeluarkan putusan bahwa Hakim Konstitusi
telah terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik. Sampai pada puncaknya pemberhentian Ketua MK. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding, berkekuatan hukum tetap, serta bersifat erga omnes dan diucapkan tanpa adanya upaya hukum yang dapat ditempuh karena MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan akhir tentang pembuatan undang-undang. Kemudian pelanggaran kode etik tidak mempengaruhi atas putusan MK karena hanya berdampak kepada pribadi hakim secara profesional, bukan terhadap putusan yang dikeluarkan. Selain itu, dalam beracara di persidangan berlaku asas res judicata pro veritate habetur, yakni apa yang akan diputus hakim harus dianggap benar meskipun terjadi kesalahan. Dengan begitu, apabila dikeluarkannya putusan MK ternyata hakim konstitusi tidak mempengaruhi atau membatalkan keabsahan putusan MK tentang batas minimal usia capres dan cawapres, sehingga putusan tersebut tetap bersifat sah dan bahwa Anwar Usman sebagai hakim konstitusi telah melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim konstitusi yang berkaitan dengan menangani perkara Gibran Rakabuming Raka. Pelanggaran ini meliputi ketidakberpihakan, tidak menjaga jarak, dan pelanggaran terhadap prinsip integritas. Kemudian yang kedua, bahwa meskipun Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat, sanksi yang diberikan hanya berupa pencopotan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan pemberhentian secara tidak hormat. Dan yang ketiga, putusan MK tidak berpengaruh terhadap putusan MK sebelumnya, karena keputusan MK itu bersifat final dan juga mengikat.